فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pada bahasan yang lalu kita telah masuk pada kana wa akhawatuha yang terbagi menjadi beberapa bagian dilihat dari sisi ada tidaknya syarat inda kabasukainah. Tiga apa saja? Beramal tanpa syarat apa saja? Kana, adha, asbaha, amsa, bata, sara, kurang berapa? Kurang dua. Apa yang belum apa Ilyas? Dhalla dan laisa. Dhalla dan laisa. Kemudian jenis yang kedua apa? Yang kedua jenis yang beramal dengan syarat harus didahului nafi atau syibhun nafi. Apa saja? Zala, infakka, fati'ah, fariha. Baik, 4. Kemudian yang ketiga apa? Hendak ibrar, beramal dengan syarat didahului ma masdariyah. Yang bagaimana ma masdariyah ini? Ma masdariyah apa? Dzarfiyah. Nah, ma masdariyah dzarfiyah. Kenapa disebut masdariyah? Kenapa disebut dzarfiyah? Masih ibrar. Karena dia bersama dengan apa fi'ilnya bisa ditakwilkan ke masdar. Masdarnya apa? Kalau madama berarti masdarnya dawam. Kemudian dinamakan dzarfiyah kenapa? Karena dia menggantikan dzarf, yaitu dzarf yang digantikan oleh ma ini apa? Muddah. Nah, muddata. Baik. Kemudian untuk kana wa akhwatuha ini juga dibagi dengan pembagian lain. Dilihat dari sisi apa? Imkanut tasarruf wa adamu. Kemungkinan ditasrif dan tidaknya. Baik, terbagi menjadi berapa? Hendak Maulana 2, apa itu?
yang bisa ditasrif secara sempurna dan yang tidak sempurna, yang naqis. Itu saja pembagiannya. Kurang satu, apa itu? Zubair. Yang tidak bisa ditasrif sama sekali. Ada 3 berarti. Yang ditasrif secara sempurna, apa saja anggotanya? Iqbal. Yaitu semua yang beramal tanpa syarat kecuali apa? Kecuali laisa. Nah, yang beramal tanpa syarat tadi berapa jumlahnya? 8. Dikecualikan laisa berarti cuma 7. Kemudian yang ditasrif, nah, dengan tasrif yang naqis, tidak sempurna, anggotanya apa saja? Humam. Semua fi'il yang beramal dengan syarat didahului nafi atau syibhun nafi, berarti anggotanya berapa? 4, yaitu zala, fati'ah, bariha, infakka. Kemudian yang tidak bisa ditasrif sama sekali, apa itu? Abdul Aziz. Laisa. Taib. Laisa saja. Ittifaq. Nah, sedangkan dama terjadi khilaf. Dama yang rajih masuk dalam apa? Dalam tasrif naqis. Nah, yang bisa ditasrif naqis. Taib. Dan kriteria naqis yang dikatakan ditasrif tapi naqis, tidak sempurna, itu ketika apa? Bisa didatangkan bentuk fi'il madhi dan mudhari'nya, tapi tidak bisa apa? Didatangkan apa? Fi'il amr dan masdar. Baik. Jadi makna tasrif yang kamil, ikhwan, tasrif yang sempurna ketika apa? Bisa datang madhi, mudhari', amr, isim fa'il dan masdar. Sedangkan yang naqis, yang hanya bisa madhi, mudhari', tidak bisa diambil darinya fi'il amr dan masdar. Taib. Sekarang kita lanjutkan. Khasa'is kana, kekhususan kana. Ini sudah ba'du ahkami kana wa akhwatiha sebelumnya sudah. Bahwasannya kana dan akhwatnya bisa bermakna tam dan bisa bermakna naqis. Yang menjadi pembahasan kita yang mana ini? Yang beramal dengan merofakkan isim dan menasabkan khabar. Ini yang tam atau yang naqis, Abah Ilyas? Yang naqis. Lalu ketika bermakna tam, maknanya apa? Bermakna hasala. Taib, hasala bermakna ada, bermakna terjadi. Taib. Yang penting apa? Untuk kana, ini untuk kana maksudnya, dia membutuhkan fa'il. Sedangkan yang senantiasa melazimi makna naqs, makna naqis itu apa saja, Ghazi? Yang tidak memiliki makna tam, dia senantiasa naqs.
zala, fati'ah, laisa. Naam. Tab 3 ini senantiasa mulazimatun linnaqs. Taib. Wa takhtassu kana bijawazi ziyadatiha. Sekarang kekhususan kana. Nah, karena kana ini memiliki kekhususan, makanya dia disebut ummul bab, sehingga pembahasan kita dinamakan kana wa akhawatuha. Kalau tidak kita katakan laisa wa akhawatuha atau sara wa akhawatuha. Kalau yang dipilih karena akhwan memiliki kekhususan-kekhususan, sehingga dia dijadikan induk dalam bab ini. Dan karena memiliki kekhususan diantaranya bijawazi ziyadatiha. Bisyarti an takuna bilafdil madhi wa an takuna fi hashwil kalam. Nahwu makana ahsana Zaidan. Taib. Maksud bijawazi ziyadatiha, perhatikan catatan kaki ikhwan. Wa makna ziyadatiha annaha la amala laha wa innama yuzadu lafdhuha. Makna kana zaidah berarti dia bisa menjadi apa? Zaidah. Karena zaidah. Maknanya apa? Yaitu dia tidak memiliki amalan, tidak merafa'kan isim dan menasabkan khabar. Hanyalah apa? Lafadznya saja ditambahkan. Lafadznya ditambahkan. Taib. Ini maksud bijawazi ziyadatiha. Walaupun maksudnya bukan berarti ikhwan dia tidak menunjukkan makna sama sekali. Taib. Tapi tetap dia memiliki makna, cuman apa? Tidak beramal. Ini maksud bahwasanya kana itu bisa sebagai kana zaidah. Tapi syaratnya yang pertama antakuna bilafdil madhi, harus dengan lafaz madhi. Kenapa lafaz madhi dipilih di sini? Li khiffatiha atau li khiffatih, karena ringannya. Sehingga tidak boleh ditambahkan karena dalam bentuk mudhari' maupun amar, kecuali penggunaan yang syadz. Syarat yang kedua wa antakuna fi hashwil kalam. Karena ini harus berada pada hashwul kalam. Maksudnya apa? Yang dimaksud dengan hashwul kalam ikhwan yaitu antaqa'a baina syai'aini mutalazimaini laisa jaran wa majruran. Yaitu dia jatuh pada dua perkara yang saling mengharuskan. Mutalazimain, yaitu dua perkara yang saling mengharuskan adanya. Dan dua perkara ini bukan jar majrur, dikhususkan selain jar majrur. Kenapa? Jar majrur juga mutalazimain, ya kan? Ada 6 huruf jar mesti harus ada majrurnya. Ini namanya mutalazimain, tapi itu dikecualikan. Kalau dalam catatan kaki kita, ai fi asna'il kalam. Maksud fi hashwil kalam yaitu di pertengahan suatu kalam. Fala tuzadu fil awal wala fil akhir. Tidak boleh karena itu ditambahkan di awal atau di akhir. Wa innama mutawassitatun baina syai'aini mutalazimain. Hanyalah dia boleh ditambahkan di pertengahan antara dua perkara yang sifatnya mutalazimain, ya, mutalazimain. Tapi syaratnya laisa jaran wa majrur, yang bukan jar dan majrur. Seperti misalnya dua perkara yang mutalazimain selain jar majrur contohnya? Hudzaifah.
Mubtada dan khabar. Taib, mubtada dan khabar. Sehingga boleh seorang mengatakan Zaidun kana alimun. Taib. Atau di antara fi'il dan marfu'nya. Taib. Baik itu fa'il atau naibul fa'il. Taib. Misalnya seorang mengatakan lam yujad mithluka, kemudian ingin ditambahkan kana di pertengahan, boleh. Lam yujad kana mithluka. Walaupun tetap kana memiliki makna, yaitu apa? Bermakna madhi. Dulu tidak didapati orang yang seperti kamu, tapi sekarang banyak. Misalnya lam yujad kana mithluka, tidak didapati dulu orang yang seperti kamu. Nah, tapi sekarang ya banyak mungkin yang pintar, yang punya keahlian sepertimu. Adapun yang dicontohkan di Mutammimah ini, perhatikan, makana ahsana Zaidan. Taib, yang dicontohkan oleh pengarang di sini. Kenapa dicontohkan? Nah, ma di sini, ikhwan, yaitu ditambahkan antara ma ta'ajjubiyah dengan fi'il ta'ajjub. Kenapa ma ta'ajjubiyah dan fi'il ta'ajjub ini apa? Dua perkara yang mutalaziman. Ma ahsana Zaidan, betapa bagusnya Zaid. Taib. Kemudian ditambahkan kana di tengahnya, ini boleh. Dan dicontohkan dengan bentuk ta'ajjub karena ini yang paling banyak digunakan. Paling banyak penambahan kana yaitu pada sighah ta'ajjubiyah. Sehingga yang dicontohkan oleh pengarang Mutammimah dengan contoh itu. Baik. Maka ahsana Zaidan. Walaupun kaidahnya yang penting apa? Dua perkara itu mutalazimain, dan kana yang ditambahkan itu dengan bentuk fi'il madhi. Dan mutalazimain ini selain apa? Jar majrur. Berarti boleh mubtada khabar, fi'il dan marfu'nya, mausul dan silahnya, kawan. Ja'alladzi kana akramtuhu misalnya. Ja'alladzi kana akramtuhu, telah datang orang yang dulu aku memuliakannya. Nah, dulu telah lampau pemuliaan tersebut. Baik. Nah, sekarang di i'rab, maka ahsana Zaidan. Ismail. Nama, perhatikan bagaimana mengi'rab ma ta'ajjubiyah, kawan. Ma ta'ajjubiyah mabniyun ala as-sukun fi mahalli raf'in mubtada. Terus kana zaidah. Naam. Tidak memiliki isim, tidak memiliki khabar, kawan. Jadi karena dia zaidah, naam, tidak memiliki kedudukan dalam i'rab. Tidak ada isimnya, tidak ada khabarnya. Tidak ada apa? Fa'ilnya juga. Paham? Terus wujuban. Nah, ahsana fi'il madhi mabniun 'alal fathi la mahalla lahu minal i'rab wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban takdiruhu huwa. Baik. Terus khabar ma mana? Jumlatul fi'il wal fa'il wal maf'ul fi mahalli raf'in khabar mubtada, yang di sini adalah ma ta'ajjubiyah.
Baik. Kemudian mu'alliq mengatakan yakni annahu yakthuru ziyadatuha bainama wa fi'li ta'ajjub fa aslu ma kana ahsana zaidan ay ma ahsana zaidan. Nah, dicontohkan dengan ini ikhwan karena dia banyak memang penggunaannya. Penambahan kana di antara ma dan fi'il ta'ajjubnya. Sehingga asal dari ma kana ahsana zaidan yaitu ma ahsana zaidan. Ini hukum pertama, diingat-ingat. Hukum yang kedua atau kekhususan yang kedua. Wa takhtassu aidan bi jawazi hadfiha ma asmiha wa ibqa'i khabariha. Dan memiliki kekhususan juga dengan apa bolehnya menghilangkan kana bersama dengan isimnya dan tetapnya khabar. Jadi kana dan isimnya dibuang, khabarnya tetap. Wa dzalika katsirun ba'da law wa in asyartiyatain. Yang demikian itu banyak terjadi setelah law dan in syartiyah. Nah, law syartiyah dan in syartiyah kawan, karena asyartiyatain itu untuk law dan in. Ka qaulihi alaihi salatu wasalam iltamis walau khataman min hadid. Wa qaulihim an-nasu majziyuna bi a'malihim in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Baik. Ini hukum yang kedua. Nah, berarti pada contoh yang disebutkan tadi. Nah, kana dan isimnya dibuang. Baik. Berarti misalnya pada contoh iltamis walau khataman min hadid. Nah, sekarang sambil di i'rab nanti akan kita ketahui bagaimana takdir dari sesuatu yang dibuang tersebut. Nah, di i'rab Talha. Baik. Namil tamis fi'il amar jelas mabniun ala sukun. Kemudian fa'ilnya dhamir mustatir wujuban takdiruhu anta. Terus harfu syartin ghairu jazim. Baik. Jadi wa huwa atifah law harfu syartin ghairu jazim. Dia memiliki makna syarat tapi tidak menjazmkan. Baik, khataman berarti khabar kana al-mahdhufah. Nah, ma'asmiha. Baik, mansubun wa alamatun nasbihi fathah. Kemudian takdirnya gimana? Iltamis walau kana berarti isimnya apa? Isim kananya. Carilah atau dapatkanlah. Walau kana berarti dari kata iltamis. Berarti iltamis diambil dari situ apa? Isim maf'ul berarti iltamis walau kana al-multamasu khataman min hadid. Ini. Jadi itu takdirnya. Berarti khataman ikhwan sebagai khabar untuk kana mahdhufah beserta isimnya. Takdirnya berarti iltamis, carilah atau dapatkanlah walau kanal multamasu khataman min hadid. Walaupun yang didapat itu hanya berupa cincin dari besi. Min hadid jar wa majrur. Muta'alliq bi mahdhuf na'at li khataman takdiruhu kainan min hadid.
Walaupun apa? Cincinnya itu terbuat dari besi. Baik. Berarti untuk contoh yang kedua. An-nasu mujziyuna bi a'malihim in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Aba Umar di Arab. Baik. An-nasu majziyun. Ini mubtada khabar. Terus taib bi amalihim jar majrur. Taib muta'alliq bi majziyun. Terus taib berarti an-nasu majziyun bi amalihim. Ini jelas manusia itu akan apa? Akan dibalas sesuai dengan amalan-amalan mereka. Kemudian dirinci. In khairan fa khairun. In di sini apa? Syartiyah jazimah tajzimu fi'lain, menjazmkan dua fi'il. Nah, butuh setelahnya berarti fi'il ikhwan. Nah, makanya di sini ada apa? Kana dan isimnya yang mahdhuf. Berarti apa? In kana amaluhum khairan fa khairun. In kana amaluhu khairan fa jazaohum khairun. Jika amalan-amalan mereka itu bagus, maka balasan untuk mereka bagus juga. Nah, berarti yang mahdhuf tersebut takdirnya in kana amaluhum. In kana amaluhum khairan. Khairan sebagai khabar untuk kana mahdhuf. Adapun fa khairun fa rabithah li jawabi syarat. Nama khairun khabar li mubtada mahdhuf. Takdirnya fa jazaohum khairun. Jadi singkat ikhwan, in khairan fa khairun. Ini kalau mau dikeluarkan semua berarti apa? In kana amaluhum khairan fa jazaohum khairun. Paham? Demikian pula in syarran fa syarrun. Naam, in kana amaluhum syarran fa jazaohum syarrun. Baik. Dan ini tarkib yang paling bagusnya. Walaupun disebutkan oleh para ulama nahwu, jumlah ini ikhwan, in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun, ini ada 4 cara baca. 4 wajah, dan ini yang paling bagusnya. Sudah kita ambil itu saja dulu. Baik, ini hukum yang kedua. Jadi paling banyak pembuangan kana dan isimnya pada apa? Pada setelah in syartiyah dan lau syartiyah. Lalu kenapa kepada keduanya atau banyak terjadi hadzaf kana dan isimnya? Dikatakan oleh Sahibul Musarrih, wa inna maka surabada in walau asyartiyatain li'annahuma minal adawati talibah li fi'lain fayatulul kalamu fayukhaffafu bil hadfi.
Nah, hanyalah banyak terjadi pembuangan kana dan akhwatnya, kana dan isimnya ini pada setelah in dan lau syartiyah, dikarenakan keduanya termasuk perkara yang menuntut dua fiil, ya kan, menjazmkan dua fiil. Sehingga apa? Sehingga panjang kalam kalau apa? Kalau disebutkan semuanya, makanya diringankan dengan membuang. Diringankan dengan apa? Dengan dibuang. In jelas menjazmkan dua fiil, sedangkan lau menuntut apa? Menuntut dua fiil. Hukum yang ketiga, wa takhtassu aidha bi jawazi hadfi nuni mudhari'iha al-majzum illam yalqaha sakinun wala dhamiru nasbin muttasilun biha. Baik, sekarang perhatikan yang ketiga, kawan. Dan juga karena memiliki kekhususan dengan apa? Dengan bolehnya dibuang nun mudhari'nya yang dijazmkan. Apabila tidak ada setelahnya huruf yang sukun. Perhatikan catatan kaki. Illam yaliha sakinun dzalika li'annaha tataharrak. Fahiya musta'siyatun 'alal hadfi liquwwatiha bil harakah. Naam. Jika tidak boleh apa? Setelahnya itu sukun. Kenapa? Karena dia itu berharokat. Sehingga apa? Dialah yang apa? Yang berkuasa untuk menghilangkan nunnya, kawan. Sehingga nun di akhir dihilangkan. Yakunu menjadi yaku. Bukan yakun, tapi yaku. Kenapa? Karena kuatnya dia dengan adanya harokat. Syarat yang kedua, wala dhamiru nasbin muttasilun biha. Tidak boleh ada dhamir nasab yang bersambung dengannya. Kenapa? Li'anad dhamair taruddul asya ila usuliha. Karena dhamir-dhamir ini mengembalikan perkara kepada aslinya. Sebagai contoh, ikhwan, dengan contoh mudah nahwu, walam aku baghiya. Walam aku baghiya. Nah, asalnya bagaimana sebelum dihadzaf? Sebelum ada hadzaf bagaimana ukasyah? Apa yang dibuang di sini pada walam aku baghiya? Nun, kita berbicara tentang hadfun nun. Wa takhtassu bi jawazi hadfin nun mudhari'iha al-majzum. Karena apa? Walam aku baghiya. Asalnya apa? Kana yakunu. Terus apa? Kuntu. Berarti mudhari'nya apa kalau kuntu? Akunu. Akunu. Akunu kalau dijazmkan menjadi lam akun. Lam akun. Baik. Karena alamat jazmnya dengan sukun. Kenapa kok wawunya dibuang? Kenapa wawunya dibuang, Hudzaifah? Kalau majzum kan sukunnya di nun. Kenapa kok wawunya ikut dibuang? Daraba yadribu lam yadrib. Tidak ada yang dibuang. Ini kenapa? Pada akunu jadinya akun, wawunya kok dibuang? Karena iltiqa'u sakinain. Asalnya akun. Terjadi di pertemuan dua sukun tidak boleh. Nah, maka di sini dihadzaf, dibuang wawunya. Lam akun baghiya. Kemudian nun ini ikhwan, dibuang lagi. Ini boleh. Boleh pada apa? Pada kana. Lam aku baghiya. Berarti i'rabnya perhatikan.
Lam harfu nafsin wa jazmin. Aku, perhatian pada aku. Fi'il mudhari' majzumun bilam wa alamatu jazmihi as-sukun 'ala nunil mahdhufati takhfifan. Ya, alamatnya sukun atas nun yang dihilangkan takhfifan, yaitu apa? Sebab dihilangkannya nun untuk meringankan. Kenapa? Li'anna aslahu akunu wa hudhifatid dhammah lil jazim. Nah, menjadi apa? Akun. Kemudian terjadi iltiqa'u sakinain, wawunya dibuang menjadi akun. Wal wawu iltiqa'u sakinain. Nah, dhammah dihilangkan karena apa? Amil jazm. Kemudian wawu dibuang karena iltiqa'u sakinain, sehingga tersisa akun. Kemudian wan nun lit takhfif, dan nun dibuang untuk meringankan. Fal hadfani al awwalani wajiban wa tsalits jaizun. Dua pembuangan yang awal itu wajib. Pembuangan apa dan apa? Ini yang dua ini, Ghazi. Pembuangan wawu dan pembuangan yang awal itu wajib. Sedangkan pembuangan yang ketiga itu boleh saja, tapi tidak wajib. Pembuangan yang awal yaitu pembuangan apa dan apa? Dari akunu menjadi apa? Lam akun. Tayyib, yang dibuang yang pertama adalah apa? Adalah dhammah. Dhammahnya dibuang. Menjadi apa? Kalau dhammah dibuang otomatis jadinya sukun. Karena sukun bukan harokat. Nah, kemudian pembuangan yang kedua yang wajib adalah apa? Wawu, karena akun terjadi iltiqa'u sakinain, wawu dibuang. Pembuangan dhammah menjadi sukun, kemudian pembuangan wawu karena iltiqa'u sakinain hukumnya apa? Wajib, tapi wajib nahwi. Nah, seandainya seorang bilang akunu, dosa enggak? Dosa enggak? Dosa atau kasah? Tayyib, wajib ini. Wajib secara nahwi, ya enggak dosa, cuman apa? Memalukan. Ya, memalukan. Kalau yang sudah belajar. Sedangkan pembuangan yang ketiga ini jaiz, yaitu membuang apa yang jaiz, Maulana? Membuang nunnya. Lam aku. Wa aku mutasarrifun min kana naqisah, dan aku ya merupakan bentuk tasrif dari kana naqisah tarfa'ul isma wa tansibul khabar wasmuha mustatirun fihi wujuban takdiruhu ana, isimnya ana, bagian khabar kana mansubun wa alamatun nasbihi al-fathah. Baik, demikian pula sama ikhwan, walam taku fi dhaikin, wala taku fi dhaikin, la nahiyah berarti. La nahiyah taku sama cara mengirabnya. Kemudian wa in taku hasanatan, wa in taku hasanatan. Ini juga terjadi apa? Pembuangan nun. Nun dibuang, apa alasannya, Ismail? Kenapa kok nun dibuang? Lam aku baghiya, lam taku na'am, wala taku fi dhaikin. Kalau thiqal berarti harus untuk meringankan. Tidak semua tujuan meringankan itu karena berat, paham? Sebenarnya apa? Mudah juga, walam akun baghiya, ya kan? Taib, wala takun fi dhaikin. Ini ringan. Tidak berat maksudnya, tidak berat. Cuman apa? Takhfif semakin untuk memberatkan. Paham? Semakin untuk memberatkan. Semakin untuk meringankan. Untuk menambah ringan. Nah, ini syaratnya, kawan. Syaratnya, taib untuk kana beserta tasrifannya. Boleh tasrifan kana berupa fi'il mudhari'nya, ini yang boleh. Kalau kananya apa? Tidak bisa. Kana nunnya dibuang menjadi ka gitu saja, tidak boleh.
Yang boleh dibuang nunnya adalah apa? Nah, mudhari' dari kana yang majzum. Taib, dengan syarat in lam yaliha sakin, apabila setelahnya tidak berupa sukun dan apa? Tidak berupa dhamir nasab muttasil. Tidak ada dhamir nasab yang bergandengan dengan dia. Adapun kalau ada, ikhwan, maka tidak bisa dibuang. Naam. Taib. Berarti kalau kita rinci, pembuangan nun pada apa? Yang merupakan kekhususan kana, ikhwan, ada 5 syarat kalau kita rinci. Yang pertama harus berupa lafadz mudhari'. Yang kedua harus apa? Majzum. Mudhari'nya itu majzum bisukun. Kemudian yang ketiga, setelahnya apa? Tidak boleh ada huruf yang sukun. Ya, setelah nun tersebut. Kemudian yang keempat apa? Tidak boleh jatuh setelahnya dhamir nasab muttasil. Kemudian yang kelima, ikhwan, tambahan yang tidak disebutkan di kitab, yaitu alla yuqafa 'alaiha, tidak boleh wakaf atasnya. Kalau mau wakaf, tidak boleh di situ. Tidak boleh walam ak, walatak. Tidak boleh wakaf. Kalau mau wakaf di situ apa? Nunnya tidak boleh dibuang. Walatakun. Nah, walatakun. Tidak boleh kemudian wakaf di situ. Walatak. Nah, wa intak. Tidak boleh. Ini syarat yang kelima. Taib. Adapun yang setelah nun berupa sukun, ikhwan, misalnya kalau bergabung dengan apa? Dengan wawu jamaah. Lam yakunu. Naam. Az-zaidun lam yakunu qa'imina. Lam yakunu. Setelah nun ada apa? Huruf yang disukun. Lam yakunu. Maka apa? Nunnya tidak boleh dihilangkan. Adapun yang setelahnya berupa dhamir, misalnya apa? Taib, seperti pada perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam kisah Ibnu Sayyad. In yakunhu falan tusallata alaihi. In yakunhu, jika dia itu adalah dajjal, iyakunhu falan tusallata alaihi, maka engkau tidak akan bisa mengalahkannya. Juga untuk yang tidak terpenuhi syarat, karena setelahnya huruf sukun, lam yakunil ladzina kafaru. Lam yakunil ladzina kafaru, karena setelahnya sukun, lam yakun alladzi. Tidak boleh kemudian lam yakul ladzi, tidak boleh. Nunnya harus ditetapkan. Kalau tadi az-zaidun lam yakunu qa'imin, ini karena apa? Jazamnya tidak dengan sukun. Ini 5 syarat, diingat-ingat. 5 syarat dari perincian yang sebenarnya sudah disebutkan oleh pengarang Mutammimah, cuman ditambahkan yang kelima, yaitu apa? Tidak boleh wakaf atasnya. Tayyib, barakallahu fikum, nakta'i bihadza, subhanakallahumma wa bihamdika.